Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haiga Tayarabani dengan NIM G1E121010. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Kimia Organik Farmasi mengenai tata nama, sifat fisika, sintesa, dan reaksi kimia senyawa karbonil, aldehid, keton. Senyawa karbonil yaitu senyawa yang mengandung gugus karbonil C-2O. Senyawa karbonil dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu aldehid, keton, asam karboksilat, ester, asil klorida, amida, dan anhidrida. Pada kali ini kita akan berfokus pada tata nama, sifat fisika, reaksi kimia, dan sintesa pada senyawa aldehid dan keton. Struktur gugus dari karbonil yaitu atom karbon-karbonil terhibridisasi sp2 dan terikat pada 3 atom lain melalui 3 ikatan sigma coplanar yang berjarak sekitar 120 derajat. Kemudian orbital P yang tidak terhibridisasi tumpang tindih dengan orbital AP oksigen untuk pembentukan ikatan Pi. Ikatan rangkap keton, panjang ikatan C rangkap O 1,23A, energi 178 kcal atau per mol. Alkena panjang ikatan C rangkap C 1,34A, energi 146 kcal per mol. Berikut yaitu rumus aldehid dan keton yang dapat kita lihat, yaitu pada sebelah kiri ada rumus aldehida, pada sebelah kanan yaitu ada rumus keton. Tata nama keton dan aldehid. Pada tata nama keton berdasarkan IUPAC, pemberian nama keton dilakukan dengan mengganti akhiran pada nama alkena dengan on. Menentukan rantai utama yaitu rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang mengandung gugus karbonil. Menentukan substituen yang terdapat dalam rantai utama. Penomoran substituen dimulai dari ujung yang terdapat gugus karbonil yaitu CO dengan nomor atom C paling rendah. Kemudian jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda, dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen. Berdasarkan IUPAC, awalan D3 sectors tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Seperti gambar di bawah ini, yaitu 3 etil 5,7 dimetil 4 oktanon dengan penyebutan nama yang benar dan penyebutan nama yang salah, yaitu 5,7 dimetil 3 etil 4 oktanon. Kemudian berdasarkan trivial menentukan gugus alkil substituen yang mengikat gugus karbonil yaitu C4. Penambahan akhiran 5 keton 6 setelah nama-nama substituen. Kemudian penulisan substituen alkil tidak harus menurut urutan abjad, seperti nama metil etil keton. Kemudian ada tata nama aldehid, yaitu berdasarkan IUPAC, pemberian nama aldehid dilakukan dengan menggantikan akhiran A pada nama alkana dengan al. Contohnya yaitu pada nama alkana yaitu rumus molekulnya C4 dengan rumus struktur metana, kemudian H3C dengan CH3 jadi etana. Kemudian pada nama aldehida rumus molekul COH yaitu menjadi metanol, dan nama aldehida kemudian H3C OH menjadi etanol. Menentukan rantai utama, rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus karbonil menentukan substituen yang terikat pada rantai utama. Penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karbonil. Kemudian jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad. Huruf pertama nama substituen. Seperti
pada penamaan yang salah yaitu 2-propil 3-etilpentanal, dan penamaan yang benarnya yaitu 3-etil-2-propipentanal. Ada keterbalikan tempat pada penamaannya. Pada awalan D3 sectors tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo dapat diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Berdasarkan trivial, aldehida tak bercabang berikut ini terdapat pada trivial beberapa aldehida yang tidak bercabang. Seperti pada tabel di bawah ini, terdapat struktur dan nama umumnya. Aldehida bercabang dapat ditentukan dengan rantai utama, yaitu rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat pada gugus karbonil. Penentuan substituen yang terikat pada rantai utama, yaitu penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil dengan huruf I, B, Y. Terdapat tata nama keton dan aldehid yang bisa kita dapat lihat, yaitu etanal, 2-metil-propanal, dan 2-propanon, 2-metil-2-butanon. Dan kemudian ada 3 sikloheksanon, 2 heksanon, 3 nitrobenzaldehida, 4 benzen 2-one. Sifat-sifat aldehid dan keton, yaitu pada gugus karbonil, suatu atom C, sp2, dan suatu atom O yang melawan satu O dan satu ikatan T. Ikatan-ikatan di bidang datar di atas dan di bawah di bidang tersebut bersifat polar. Elektron O dan terutama N tertarik untuk O memiliki 2 pasang elektron bebas. Kemudian sifat struktur di atas kedataran ikatan pi kepolaran pasangan elektron bebas mempengaruhi sifat dan kereaktifannya. Yaitu pada sifat fisika aldehid, yaitu terdirinya kepolaran ikatan rangkap pada karbon oksigen lebih besar daripada ikatan tunggal pada karbon oksigen. Perbedaan muatan pada molekul menyebabkan terjadinya dipol. Kepolaran ikatan rangkap pada aldehid dan keton sangat mempengaruhi titik didihnya. Oleh karena itu, titik didih relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa nonpolar dan setara. Kelarutannya yaitu pada umumnya aldehida berfase cair, kecuali formaldehyde yang berfase gas. Aldehida suku rendah mempunyai bau yang menyengat, sedangkan aldehida suku tinggi mempunyai bau yang enak sehingga digunakan sebagai parfum dan aroma tambahan. Atom hidrogen pada molekul air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen pada gugus karbonil, sehingga kelarutan aldehida hampir sama dengan alkohol dan eter. Formaldehid dan asetaldehid larut dalam air. Sejalan dengan bertambahnya rantai karbon, kelarutan dalam air akan turun. Kemudian sifat fisika dari keton. Titik didih keton relatif lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif lebih hampir sama. Misalnya titik didih pada propana adalah min 4,5 derajat Celcius, sedangkan pada titik didih 2-propanon adalah 56,2 derajat Celcius. Keton ini bersifat larut dalam air, homolog yang lebih tinggi kurang larut dalam air. Banyak keton yang memiliki bau harum. Pada reaksi kimia dari ini dapat dilihat, yaitu pada reaksi oksidasi alkohol primer yang reaksinya terdapat pada gambar di bawah ini. Kemudian pemutusan oksidasi ikatan rangkap yang mengandung hidrogen vinilik. Yang mekanismenya yaitu dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian reduksi turunan asam karboksilat tertentu seperti gambar ini. Setelah itu ada pembuatan keton yang dimana oksidasi alkohol sekunder bereaksi dengan zona.
Dua pemutusan oksidatif alkena yang salah satu atau kedua karbon tak sejenuhnya terdisubstitusi. Pada pemaparan di bawah ini, 3 aryl keton dibuat melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts cincin aromatik dengan klorida asam menggunakan katalis AlCl3, yaitu benzen dan asetil klorida yang bereaksi dan melepaskan AlCl3 yang menghasilkan acetofenom 95%. Kemudian metil keton dibuat dari hidrasi alkuna terminal dengan katalis ion merkuri yang mekanismenya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan selanjutnya yaitu keton pada pembuatan dari keturunan asam karboksilat tertentu seperti heksanoil klorida yang bereaksi dengan litium dimetil kuprat dan menghasilkan 2 heptanon yaitu 80%. Kemudian yaitu reaksi kimia aldehid dan keton. Yang pertama yaitu oksidasi pada aldehid, yaitu oksidasi yang berlangsung melalui intermediate 1,1 diol. Pada reaksi ini seperti terjadi adanya pertukaran tempat antara salah satu atau saling bertukar tempatnya. Kemudian ada oksidasi pada keton, yaitu keton inert terhadap oksidator pada umumnya yaitu keton yang bereaksi lambat dengan KMnO4 dalam suasana basa panas hingga menjadi pemutusan ikatan, seperti sikloheksanon yang bereaksi dan melepaskan KMnO4, H2O, NaOH, dan H3O dan menghasilkan asam heksanadioat 7+9%. Kemudian reaksi adisi nukleofilik pada aldehida dan keton merupakan reaksi yang terpenting untuk aldehida dan keton. Terima kasih, sekianlah dari presentasi saya. Jika ada kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.